Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di dalam Eva pada malam hari ini. Saudara siapkan hati untuk sama-sama kita beribadah, belajar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya apa yang akan kita pelajari akan memberkati kita, memperlengkapi kita untuk semakin kita mengenal kebenaran-kebenaran firman. Itu sebabnya saudara buka hati dengan sungguh-sungguh. Biarlah Eva pada malam hari ini benar-benar berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau berdoa. Kita minta supaya Tuhan memimpin Eva kita malam ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Gembala kami yang baik, kami berterima kasih untuk anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan. Hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Pimpin Tuhan Eva malam ini, biar semua berjalan dengan baik. Tidak ada gangguan apapun, baik gangguan sinyal, gangguan peralatan, atau gangguan-gangguan lain. Roh Kudus bungkus kami, kuasa darah Tuhan Yesus membungkus kami, sehingga hari ini, saat ini, hati kami hanya tertuju kepada Tuhan saja. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan sepenuhnya Eva malam ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita, saya mau ajak saudara menyanyi dulu satu pujian, lalu kita menyembah Dia sejenak, baru kita sama-sama belajar firman Tuhan. Mari saudara, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat.
kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Engkau ada Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Kami rasa hadirat-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami tinggikan Engkau, haleluya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkau kudus Tuhan, Engkau mulia, Engkau layak Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ku
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, Yesus. Inayala malapala masih kinarayala mandakadaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar, Engkau mulia, Engkau agung Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Haleluya. Hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku Tuhan. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku menyembahmu, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu.
mengasihi-Mu. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi. Lihat hati kami Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hati kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Ini hati kami Tuhan yang terangkat menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Jesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Kuduslah Tuhan, Engkau kudus, Engkau mulia. Haleluya, Yesus. Haleluya, Tuhan. Tuhan, Kau tahu kami mengasihi-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Tuhan. Inaya lama singinara lama takanda lama ya lama sanaya lama. Kira lama takanda lama ya lama singinara. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat siang hari. Terima kasih buat sore. Dan terima kasih buat saat ini Tuhan. Hati kami bersyukur.
kami dapat melalui hari ini dari jam ke jam, dari detik ke detik, dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mempersembahkan pujian penyembahan kami. Engkau lihat hati kami menyembah-Mu dengan segenap keberadaan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus dengan hati kami, dengan roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Haleluya Yesus. Inaramu segala maya lamata, inaramu takarel, sikirana mata kaya masigala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus jamah kami, kuasai setiap kami, kuasai kami Tuhan. Semua yang mengikuti Eva ini, entahkah mereka ikuti pada hari ini atau mungkin nanti Tuhan, Roh Kudus bekerja jamah setiap mereka. Roh Kudus menjamah setiap mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar firman-Mu. Bukalah kebenaran firman bagi kami Tuhan. Tolong hamba-Mu untuk dapat menguraikannya dengan sederhana, dimengerti oleh umat-Mu Tuhan. Nama-Mu dimuliakan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan karena malam ini kita boleh kembali menikmati hadirat Allah lewat pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Nah saudara-saudara, sekarang saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Pelajaran kita pada malam hari ini, saudara, kita akan belajar tentang baptisan air. Saudara-saudara, seharusnya ini minggu lalu saya sampaikan. Tetapi saudara, minggu lalu karena ya boleh dibilang secara mendadak, saya harus ke Bandung saudara. Jadi saya minta tolong Pak Daniel untuk menggantikan saya. Tapi saudara, hari ini saya akan coba menyampaikan apa yang harusnya saya sampaikan pada minggu lalu, yaitu tentang baptisan air. Nah saudara-saudara, kenapa ini perlu saya sampaikan saudara? Saudara, ini sebuah pengajaran yang penting. Dan di dalam pengajaran tentang baptisan, kita melihat ada beragam persoalan-persoalan yang seringkali saudara menjadi perdebatan, ya. Nah, itu sebabnya saya akan coba sampaikan saudara dengan sederhana, ya. Saudara, ada beberapa hal tentu yang akan kita jadikan sebagai satu bahasan kita. Saudara, yang pertama nanti kita akan membahas tentang formula baptisan. Apa yang dimaksud dengan formula baptisan? Formula baptisan itu saudara yang seringkali kita dengar dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu maksudnya formula. Nah di sana saudara kita akan coba belajar apa maksudnya itu, ya. Dan bagaimana kita lihat saudara ada pandangan-pandangan yang kadangkala mungkin barangkali selama ini kita nggak dengar. Ya selama ini kita nggak menyadari. Tapi kalau saudara rajin membuka atau melihat perdebatan-perdebatan di YouTube, saudara akan tahu ada banyak persoalan atau bukan persoalan, ya perdebatan, diskusi yang terjadi di seputar baptisan. Nah, sebelum saya masuk ke masalah itu, saudara barangkali pernah mendengar persoalan-persoalan yang menjadi diskusi yang tidak berkesudahan tentang baptisan. Seperti contohnya saudara, baptisan itu dipercik atau diselamkan, gitu saudara ya. Itu umum lah.
Saudara, sebab ada gereja-gereja yang membaptis itu dengan cara dipercikan, ada yang diselamkan. Nah, saudara-saudara, bahkan juga ada dengan cara pakai bendera begitu ya. Jadi ada bendera dari sinode gerejanya, lalu saudara dibaptiskannya di sana begitu. Ada yang seperti itu juga. Saudara, ada juga yang bilang dibaptiskan itu kalau diselamkannya berapa kali? 1 kali kah? 3 kali? Atau 7 kali? Nah, saudara-saudara, barangkali saudara pernah dengar diskusi-diskusi atau perbedaan-perbedaan pandangan seperti itu. Nah, tentu saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan tentang itu satu persatu. Tapi saya akan coba menyampaikan apa yang Alkitab ajarkan. Dan yang diajarkan oleh Alkitab ini, saya meyakini itu benar. Dan secara umum, saudara, Gereja Bethel Indonesia meyakini bahwa, saudara, apa yang diajarkan oleh Alkitab tentang baptisan ini pasti adalah sesuatu yang benar. Saya tidak bilang bahwa yang diajarkan gereja lain itu salah, ya. Bukan itu yang saya katakan. Tapi saya meyakini baik secara pribadi maupun secara organisasi dari Gereja Bethel Indonesia, saya percaya apa yang kita sampaikan ini, yang akan saya sampaikan ini ada dasar Alkitabnya. Jadi saya mau katakan, karena ini berdasarkan firman Allah, maka saudara, apa yang akan kita pelajari ini adalah sesuatu yang benar. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, yang pertama kita akan coba bahas tentang masalah formula, ya. Jadi apa sih isinya gitu, saudara? Saudara-saudara, di dalam Matius pasal yang terakhir, pasal 28 ayat 19 dan 20, di sana kita melihat, saudara, ada amanat agung, ya. Kita sering dengar itu dengan istilah, dengan sebutan amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia gitu ya. Beritakanlah Injil katanya. Dan baptiskanlah mereka katanya, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka dan seterusnya. Nah, jadi saudara-saudara, di sana kita dapati ada satu formula yang Yesus ajarkan. Baptiskan mereka dibilang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, tetapi kalau kita juga membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, saya mau baca nih ya bagi saudara. Kalau tadi Matius 28, okelah, itu saya kira kita sudah sering dengar ya. Tapi Kisah Rasul pasal yang kedua, saudara, saya akan baca ayat yang ke-38. Pasal 2 ayat 38. Dibilang begini, Petrus berkata kepada mereka, "Hendaklah saudara sekalian masing-masing bertobat dan kembali kepada Allah serta dibaptiskan." Perhatikan saudara, dibilang serta dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus untuk mendapat pengampunan dosa. Jadi saudara, di sini kita lihat rasul-rasul atau Petrus, dia berkata, biarlah kamu semua bertobat dan kembali kepada Allah serta dibilang dibaptiskan. Dibaptiskannya dalam nama siapa? Bukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tapi dibilang di sini dalam nama Yesus Kristus. Saudara, apakah ini salah? Ini bukan salah. Saya tidak yakin kalau kita bilang, wah, Petrus ini murid Yesus, salah. Padahal Yesus suruhnya bukan dalam nama Yesus Kristus, tapi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, kita kan sudah belajar tuh tentang Allah Tritunggal. Jadi itu bukan satu persoalan. Saudara-saudara, itu sebabnya saya meyakini, saudara, tentang formula ini, bahwa kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, begitu saudara. Itu saudara sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang keliru. Nah, memang saudara perlu perhatikan baik-baik di sini. Memang saudara, ada orang yang memandang kalau kita berkata saya baptiskan dalam nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu saudara, orang akan berkata, wah, itu berarti pendeta itu atau Gereja Bethel Indonesia itu berarti mereka masuk dalam kelompok yang disebut dengan kelompok Unitarianisme, atau saudara ada kelompok lain yang disebut Sabellianisme. Kenapa begitu? Sebab begini saudara, sedikit saya jelaskan tentang masalah Sabellianisme ini. Jadi saudara, ada tokohnya itu namanya Sabellinus gitu ya. Saudara-saudara, dia berpandangan ya. Dia berpandangan saudara bahwa ya, Bapa lalu juga Anak dikatakan Roh Kudus itu adalah 3 pribadi atau 3 eksistensi. Supaya lebih gampangnya. Jadi gini. Saudara, saya coba cari gambaran yang lebih jelas. Jadi kita Sabellianisme, saudara, dia mengajarkan, dia bilang gini, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sebetulnya sebutan-sebutan untuk satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yaitu Allah. Jadi Allah sebagai Bapa, Allah sebagai Anak, Allah sebagai Roh. Nah, ini tidak bisa dipisahkan katanya, tidak bisa dipisahkan. Nah, saudara-saudara, kan waktu kita belajar tentang Allah Tritunggal, saudara-saudara, ini bisa berbeda. Bapa bukan Anak gitu kan, Anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus juga bukan Bapa. Tapi Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Nah, jadi kalau ajaran Sabellianisme ini, dia berkata begini gambarannya. Saya nih saudara, ketika saya ada di gereja, saya sebagai gembala jemaat, saya satu kan orangnya. Ketika saya ada di rumah, berarti saya sebagai kepala rumah tangga, suami dari ibu gembala, ayah dari anak saya. 2 tuh saudara. Katakan saya umpama saya berdagang. Ketika saya ada di pasar, saya sebagai pedagang. Sayanya 1, tapi saudara tampilannya itu 3, manifestasinya 3. Di gereja sebagai gembala, di rumah sebagai kepala keluarga, di pasar sebagai pedagang. Saudara-saudara, ini ajaran Sabellianisme. Apakah memang Allah itu seperti itu? Tidak, saudara. Tidak seperti itu. Sebab kenapa? Waktu lalu kan saya pernah katakan, kalau seperti itu, ketika sayanya mati, berarti gembalanya mati, kepala keluarganya mati, pedagangnya juga mati itu saudara. Nah, jadi saudara, ini berbeda, ini tidak cocok, tidak sejalan dengan ajaran Tritunggal. Nah, jadi saudara-saudara, orang-orang Sabellianisme atau juga ada yang menyebut diri saudara dengan Unitarianisme, atau juga ada bilang Jesus only, jadi hanya Yesus satu gitu. Tidak ada Bapa, tidak ada Anak, tidak ada Roh Kudus, pokoknya Yesus saja. Saudara-saudara, kalau saya membaptis saudara, atau umumnya Gereja Bethel Indonesia, saudara mengatakan membaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus, itu saudara kita menggabungkan. Artinya menggabungkan gini, menggabungkan formula yang Yesus perintahkan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lalu kita juga mengambil apa yang dilakukan oleh rasul-rasul. Tadi kan kita baca dibaptiskan dalam nama Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, 2 hal inilah yang kita gabungkan dalam masalah formula ini. Nah, saudara-saudara, ini kan satu ketetapan yang memang saudara sudah Tuhan tetapkan ya. Alkitab sudah memang katakan demikian. Saudara, penggabungan formula ini memang tidak ada, ya katakan tidak ada dalam aliran gereja manapun, baik gereja-gereja yang disebut gereja ortodoks begitu saudara, atau gereja Katolik Roma, atau gereja Protestan. Mungkin tidak ada, kita tidak akan temukan seperti itu. Lalu kenapa Gereja Bethel mengambil formula yang seperti itu? Nah, saudara-saudara,
Gereja Betel Indonesia mengambil formula seperti itu karena saya bilang tadi, Yesus memerintahkan Matius 28 tadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi kita lihat rasul-rasul melakukannya dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, ini adalah sesuatu yang memang Alkitab tuliskan seperti itu. Jadi saudara-saudara, kita coba berpikir, kita coba merumuskannya. Maka saudara-saudara, formula itu jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada kata ya itunya, begitu saudara ya. Nah, oke. Saya kira saudara itu sekelumit lah katakan tentang masalah formula. Kalau ada saudara yang agak sedikit bingung, nanti saudara boleh tanya ya, boleh tanya secara pribadi sama saya, atau saudara mau chat juga boleh lah, begitu ya. Oke, saudara, saya sekarang masuk kepada intinya, yaitu masalah baptisan. Saudara-saudara, ketika kita bicara baptisan, baptisan itu adalah salah satu yang disebut dengan sakramen, gitu. Nah, saudara-saudara, gereja Protestan, termasuk gereja kita ya, di luar gereja Roma Katolik, saudara, kita lihat mengakui ada dua yang disebut dengan sakramen ya, yaitu satu perjamuan kudus, kedua saudara adalah baptisan air. Jadi baptisan air ini adalah sebuah sakramen, alat anugerah ya. Di dalamnya ada anugerah Allah, ada simbol anugerah Allah. Nah, jadi saudara-saudara, karena dia adalah sebuah sakramen, maka saudara, ini tidak boleh dijadikan sesuatu yang sifatnya main-main. Ya, itu sebabnya saudara-saudara, ketika kita dibaptis, sekali lagi saya katakan, ketika kita dibaptis, kita perlu benar-benar memahami apa yang kita terima, apa yang kita lakukan. Saudara, sebab baptisan ini adalah sebuah sakramen, di dalamnya kita lihat ada secara rohani itu ada kuasa Allah yang menyelamatkan, yang terjadi, yang menjadi bagian kita jadinya. Kalau tadi kita baca secara lengkap Kisah Rasul 3 ayat 33, Rasul 2:38 itu saudara, maka kita lihat Petrus bilang, maka dosamu akan diampuni, kamu akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara lihat, ketika kita menerima sakramen itu saudara, maka di sana kita lihat saudara, terjadi sesuatu dalam hidup orang yang menerima sakramen itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita bicara tentang baptisan, maka saudara, baptisan itu perlu kita pahami dengan benar ya. Saudara, baptisan air adalah perintah dari Tuhan Yesus. Tadi kan sudah saya bilang ya, Matius 28 itu Yesus memerintahkan supaya kita memberitakan Injil, dan mereka yang percaya dan dibaptis, katanya mereka akan diselamatkan. Itu di dalam Markus pasal yang ke-16. Jadi saudara-saudara, ini tidak boleh diabaikan. Saudara, ada orang kadangkala berdebat, apakah dengan dibaptis otomatis orang masuk dalam sorga, atau apakah baptisan itu merupakan jaminan tiket untuk kita pasti masuk sorga? Saudara, memang bukan jaminan. Artinya kebaptisan itu memang tidak menyelamatkan. Sebab kenapa begitu saudara? Kalau baptisan itu menyelamatkan, ya sudahlah kita dibaptis aja semua supaya selamat. Kan gak begitu. Yang menyelamatkan tentu iman. Nah saudara, sebagai bukti daripada kita beriman, kita bertobat. Dan sebagai bukti pertobatan kita, kita dibaptiskan. Kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu. Itu bukti bahwa kita ini sudah bertobat. Ya. Sekarang dari mana taunya saya sudah bertobat? Saudara, jadi saya sering bilang begini, baptisan itu sepertinya sebuah pengumuman. Saudara-saudara, sekarang saya percaya Yesus nih.
Saya bertobat, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi kira-kira begitulah saudara. Saudara lihat waktu Yohanes Pembaptis dia berkhotbah. Dia bilang, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Itu orang yang dengar khotbahnya, berbondong-bondong mereka datang kan, memberi diri mereka dibaptiskan saudara. Dan itu disaksikan oleh bermacam-macam orang, berpasang-pasang mata yang menyaksikan. Sebagai satu pengumuman lah katakan begitu, bahwa sekarang saya itu bertobat. Nah Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan. Jadi saudara kita lihat, ketika seseorang menerima berita Injil, orang itu menjadi murid Kristus dan dia bertobat, dia percaya, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sekarang buktinya apa? Dia harus dibaptis. Jadi saudara-saudara, kalau kan saya bilang tadi, bagaimana Pak kalau saya nggak dibaptis? Ya saudara, saya akan berkata, apa benar kamu bertobat gitu? Saudara, orang yang bertobat percaya sungguh-sungguh, pasti dia akan taat, nggak akan menolak, tidak akan mendebat. Saudara, perintah yang jelas-jelas Tuhan Yesus perintahkan. Bahkan Yesus sendiri kan, saudara, dia dibaptiskan. Memang dia dibaptis bukan seperti kita supaya dapat pengampunan dosa, bukan. Tapi saudara, supaya menggenapi, dia bilang, seluruh yang diperintahkan, seluruh yang diberitakan, dikatakan tentang dia itu. Jadi saudara-saudara, kita harus menerima baptisan air itu sebagai bukti bahwa kita ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita akan coba pelajari lebih dalam. Apa sih sebetulnya makna baptisan itu? Arti baptisan itu seperti apa? Saudara, di dalam kitab Roma pasal yang ke-6, ya. Nah, ini ayat yang sering kali saya sampaikan ketika saya memberikan bimbingan baptisan air. Saudara, Roma pasal yang ke-6, kalau kita baca di sana, saudara, Paulus berkata begini. Saya akan coba bacakan mulai ayat yang ketiga lah ya. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Dibilang begini, saudara perhatikan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Perhatikan saudara itu. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya. Dibilang saudara, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5 bilang, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, jadi saudara lihat, makna baptisan yang benar-benar secara alkitabiah, kita lihat dalam ayat-ayat ini. Di sana dikatakan, saudara, baptisan itu dikatakan adalah sebuah tindakan iman, yaitu percaya kepada Injil bahwa Yesus telah mati karena dosa kita, bahwa ia sudah dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, saudara-saudara, jadi dibilang ketika kita ini dibaptis, ya saudara-saudara, dibaptis itu kan dikatakan, saudara, nanti kita lihat berikutnya, kita masuk dalam persekutuan dengan apa? Dengan Kristus. Persekutuan dalam kematiannya. Kalau kita masuk dalam persekutuan dengan kematiannya, maka kita juga masuk dalam persekutuan dengan kebangkitannya. Jadi saudara-saudara, dikatakan kalau kita pelajari lebih lanjut, dibilang gini, orang yang dibaptis itu sesuai dengan Alkitab katakan, ialah diselamkan. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan gini. Kalau kita baca di dalam Alkitab, saudara, kata baptis kita semua sering dengar berasal dari kata baptiso, ya.
Saudara, itu berarti dicelupkan secara total, ditenggelamkan sepenuhnya, diselamkan gitu sudah. Seluruhnya ini. Jadi bukan hanya bagian kepala saja, bukan hanya bagian kaki saja, tapi seluruh tubuh ini diselamkan, ditenggelamkan begitu saudara, dicelupkan secara total. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik ketika Yesus dibaptis, seperti Matius pasal 3, ya, saudara, dibilang setelah Yesus keluar dari air. Jadi sebelumnya memang dia tenggelam, dicelupkan begitu saudara ya, dia masuk ke dalam air. Jadi itulah baptisan. Nah, dari sini kita lihat gambaran sederhananya begini. Ketika kita ini ditenggelamkan ke dalam air, itu dimaknai oleh Paulus dalam Roma pasal 6 ini, artinya kita masuk dalam persekutuan dengan Kristus dalam kematiannya. Jadi kita menguburkan hidup kita yang lama, hidup kita yang rusak, hidup kita yang gak karuan itu dikuburkan, mati bersama dengan Kristus itu. Nah saudara, lalu dibilang Kristus bangkit kan dalam tubuh yang baru. Demikian juga kita yang dibaptis, kita itu saudara hidup di dalam hidup yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Itu makna baptisan saudara. Nah jadi saudara-saudara, kalau kita dibaptis itu sebabnya saya bilang kita benar-benar harus benar-benar memahami, mengerti. Nah sekarang pertanyaan berikutnya begini, siapa orang-orang yang boleh dibaptiskan? Siapa saudara? Apakah anak-anak boleh dibaptiskan? Saudara-saudara, di dalam Alkitab kita tidak menemukan ada anak-anak yang dibaptiskan. Walaupun kalau kita mau dengar perdebatan-perdebatan itu dibilang ada saja kemungkinannya gitu kan. Seperti apa ya alasannya, dibilang keluarga Cornelius. Cornelius dibaptis dengan seisi rumahnya. Bisa saja katanya ada anak di sana yang masih kecil dibaptis. Itu kan hanya tafsiran yang menduga-duga saudara, tidak tertulis seperti itu. Tapi yang jelas-jelas tertulis, kita lihat saudara, orang-orang yang dibaptis itu adalah orang-orang yang sudah punya pengertian, pemahaman. Yesus waktu dibaptis dalam usia 30 tahun. Kita lihat saudara, orang-orang yang dibaptis oleh murid-murid Yesus itu dalam Kisah Rasul itu, mereka orang-orang dewasa yang sudah mengerti, menangkap apa berita Injil itu. Saudara-saudara, sebab saya bilang tadi, makna baptisan ini saudara tidak akan pernah bermakna kalau kita melakukan sesuatu yang kita tidak mengerti, kita tidak pahami. Ini kan masalah urusan pribadi kita, urusan pribadi saya dengan Tuhan. Bagaimana mungkin saudara-saudara mewakili saya? Saudara percayalah kepada Tuhan Yesus, oke, saya mewakili Pak Ferry, lalu Pak Ferry dibaptis gitu. Sayanya sendiri nggak ngerti apa-apa, kan nggak bisa begitu, saudara. Nah, kadangkala saudara ada orang coba mempertahankan pendapatnya, kan saya sebagai orang tuanya percaya Tuhan Yesus. Anak saya ya sudahlah dibaptis kan, yang penting saya percaya gitu. Saudara-saudara, baptisan ini kan adalah masalah pribadi. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan tadi perkataan dari Petrus dalam Kisah Rasul pasal yang kedua itu, jelas di sana dikatakan begini. Saudara perhatikan ya, saya baca lagi nih. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Kristus. Jadi saudara-saudara, bertobat itu merupakan bagian dari persyaratan, katakan begitu saudara, untuk orang-orang yang dibaptis. Jadi dibaptis bukan sekedar ikut-ikutan, tapi biarlah ketika kita dibaptis kita sadar, saya sekarang bertobat nih. Saya orang berdosa, saya sudah jauh, sekarang saya kembali kepada Yesus. Saya sadar tanpa Dia saya akan binasa. Jadi saudara, kita benar-benar tinggalkan tuh hidup yang lama, kita serahkan sekarang hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Kalau saudara baca seluruh ayat ini
Ini kan pertanyaan dari orang-orang, saudara, setelah dengar khotbah Petrus itu. Dia dengar khotbah Petrus lalu hatinya tersentuh. Wah, ada sesuatu dalam hati mereka. Lalu mereka bilang begini sama Petrus, apa nih yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami perbuat? Petrus bilang, kamu harus bertobat. Jangan lagi hidup menurut kemauanmu sendiri, tapi biarlah serahkan hidupmu benar-benar kepada Tuhan. Buka hatimu, terima Yesus. Kira-kira begitulah saudara ya. Lalu baru setelah itu kamu harus dibaptis. Dibaptis dalam nama Kristus. Saudara, jadi mereka yang dibaptis itu adalah yang percaya kepada Yesus. Itu pasti. Kalau nggak percaya ya jangan dibaptis lah saudara ya. Yang kedua, saudara, mereka yang memang bertobat. Ini paket yang tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara, barulah mereka dibaptis. Nah, saya percaya ketika persyaratan-persyaratan ini dipenuhi, saya yakin loh saudara, baptisan itu akan ada sesuatu yang kita rasakan secara rohani. Kita akan melihat ada satu pembaharuan dalam hidup ini. Kita masuk dalam persekutuan. Kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tapi kita hidup di bawah anugerah Allah di dalam Kristus Yesus itu. Itu sesuatu yang berbeda. Saya pernah dengar beberapa kesaksian dari orang-orang yang dibaptiskan. Saudara, mereka merasakan bukan karena basah itu gitu saudara, tapi mereka benar-benar rasakan ada hadirat Allah yang begitu kuat. Saudara, dan itu membaharui kehidupan mereka. Sayang saudara, saya lihat ada banyak orang-orang Kristen yang mereka ini salah pemahamannya pada waktu dibaptis. Kita ini saudara tidak terbiasa untuk bertanya ya. Kita seringkali saudara, ya sudahlah terima saja apa yang dibilang. Sebetulnya saudara, kita tidak boleh seperti itu. Kenapa begitu? Saya bilang kan, ya sudah, kita sudah dibaptis kapan dulu gitu kan. Pada waktu saya masih anak-anak saya dibaptis. Kamu tahu nggak waktu itu bagaimana dibaptisnya? Nggak tahu, lupa gitu kan. Kadang-kala saudara ada bayi-bayi yang dibaptiskan begitu saudara. Saudara-saudara, bayi-bayi itu nggak ngerti apa-apa kalau menurut saya saudara ya. Jadi menurut saya sih tidak pas. Nah jadi saudara, lalu kita perlu pikirkan. Ada orang bertanya begini sama saya, Pak, saya dulu waktu kecil itu katanya sudah dibaptis. Katanya, karena dia kan nggak tahu saudara ya. Saya bilang, dari mana kamu tahu? Ini ada surat baptisnya lu dari gereja anu gitu kan. Oh iya, saya lihat benar saudara, ada surat baptis anak-anak begitu kan. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, lalu dia tanya, Pak, apa saya harus dibaptis lagi? Nah saudara-saudara, memang ini pertanyaan yang perlu mendapat jawaban kehati-hatian dan jawaban yang benar. Saudara, kalau saudara tanya itu kepada saya secara pribadi, saya akan menjawab iya, saudara harus dibaptis. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebab seperti tadi saya bilang, orang yang dibaptis itu harus orang yang percaya. Orang yang dibaptis itu orang yang memang bertobat ya. Saudara, kalau kita tidak ngerti, kita belum percaya, kita nggak tahu apa itu percaya, apa itu bertobat, lalu kita dibaptis. Saudara-saudara, apakah memang itu artinya dibaptis? Coba saudara pikirkan ini baik-baik gitu. Saya melakukan, menerima sesuatu yang saya nggak ngerti apa-apa saudara. Itu kan sesuatu yang apa ya, maaf saya bilang, kita ini sepertinya bodoh gitu saudara. Nah jadi saudara-saudara, saya tidak akan menolak kalau ada di antara saudara yang katakanlah saudara belum dibaptiskan secara selam ya, karena saudara mungkin dibaptis pada waktu saudara masih bayi, lalu saudara ingin dibaptis. Saya mau membaptiskan hal itu. Tapi saudara, ada pertanyaan yang kedua lagi. Ada yang bertanya begini sama saya, Pak, waktu lalu saya itu pernah dibaptiskan diselamkan, tapi dia bilang, terus terang aja Pak, saya itu nggak ngerti apa-apa. Kesatu, mau dibaptis tidak ada bimbingan prabaptisan. Kedua, saya dibaptis itu cuma ikut-ikutan saja sama teman-teman gitu. Apakah saya perlu dibaptis ulang seperti itu?
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dalam kasus-kasus seperti ini, saya akan bicara dengan orang ini, saya akan coba tanya bagaimana mereka bisa mengambil keputusan itu. Sebab biasanya begini loh saudara, orang yang mau dibaptis itu paling tidak seharusnya menurut saya pendeta itu akan tanya, kamu percaya Tuhan Yesus? Saudara, pasti dia akan berkata, ya saya percaya Pak, gitu. Saya percaya Tuhan Yesus. Saudara, pengakuan yang keluar dari mulutnya inilah yang menjadi dasar si hamba Tuhan itu membaptiskannya. Terlepas barangkali dia bohong atau tidak, kan kita tidak tahu saudara ya. Saya tidak tahu saudara bohong atau tidak, tapi Tuhan tahu. Diri saudara tahu begitu. Nah biasanya dalam kasus-kasus yang seperti ini, saya tidak akan membaptis ulang ditenggelamkan. Begitu saudara. Biasanya saya akan bimbing dia, saya doakan untuk dia meyakini baptisan yang dia lakukan waktu lalu itu baptisan yang dia terima karena ada pengakuan dia percaya kepada Yesus. Nah kalaupun setelah dibaptis dia hidupnya nggak karuan, ayo sekarang kamu bertobat balik lagi gitu saudara. Nah saudara-saudara, memang ada yang pernah terjadi seperti itu. Saya ingat ada satu peristiwa saudara, saya tahu persis ini dalam satu kegiatan acara gitu, semacam acara retreat lah. Saudara-saudara, saya tuh tahu persis orang itu sudah dibaptis. Memang bukan saya yang membaptisnya. Tapi karena acara itu acara retreat, ada tantangan baptisan, lalu dia datang ikut dibaptis lagi, begitu saudara. Nah, selesai ibadah acara itu, saya ngomong saudara sama ketua panitianya, seorang rekan pendeta, sama pendetanya yang membaptiskannya juga. Saya bilang, maaf nih, saya ingin coba tanya. Saya tahu orang itu tuh, saya bilang saya sebut orang itu, dia sudah dibaptis. Lalu kenapa dia dibaptis ulang? Saya bilang, apakah itu memang harus begitu? Saudara, terjadi penjelasan obrolan panjang lebar. Akhirnya saudara, rekan-rekan ini mengaku, iya itu memang tidak benar. Kami tidak tahu kalau dia itu sudah dibaptis gitu. Nah saudara-saudara, memang ini jadi satu pelajaran juga buat kita sekalian. Jadi marilah saudara, saya ingin biarlah setiap kita mengerti ini. Baptisan itu adalah perintah Tuhan. Jadi saudara, kita harus melakukan sebagai bukti bahwa kita ini benar percaya kepada Tuhan Yesus. Benar kita ini bertobat sungguh percaya, maka kita dibaptis. Saudara, baptisan yang Alkitab ajarkan itu ditenggelamkan, dicelupkan saudara. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kalau saudara mungkin punya pandangan berbeda, saudara mengobrol dengan saya, boleh nanti kita ngobrol, begitu saudara ya. Nah, atau saudara mau bertanya, silahkan. Tapi Alkitab jelas berkata baptiso itu artinya ditenggelamkan, dicelupkan seutuhnya. Ya, jadi saudara-saudara, mari. Saya berharap biarlah ini menjadi sebuah pemahaman yang benar buat saudara. Kalau ada di antara saudara yang mungkin belum dibaptis dan kebetulan ikutin Eva ini, saudara mau dibaptis, mari saudara hubungi gereja. Kalau saudara anggota gereja di GBI Kuningan, boleh hubungi saya atau hubungi rekan-rekan yang lain. Saudara boleh. Kalau saudara bukan anggota gereja ini, hubungi gereja di mana saudara bergereja selama ini. Ya, minta dibaptiskan. Saya percaya mereka mau membaptiskannya. Saudara-saudara, itu yang mau saya sampaikan malam hari ini. Saya berharap ini menambah wawasan kita. Kalau ada hal-hal yang saudara kurang pahami, atau saudara mungkin mendapat pertanyaan-pertanyaan dari luar, saudara tidak bisa menjawabnya, mari saudara bisa tanyakan. Saya akan membantu untuk sedikit menjelaskannya. Ya, saudara, itu saja. Tuhan Yesus berkati kita semua. Baik, saudara, sebelum kita akhiri ibadah Eva malam ini, saya kembali ingatkan, jangan lupa hari Jumat. Mari pelayan-pelayan Tuhan dan juga saudara semua diundang untuk hadir dalam acara lembah pujian hari Jumat jam 6 sore di gereja. Hari Sabtunya anak-anak remaja, anak-anak muda, mari hadir, ada ibadah youth ya. Dan hari Minggu saudara kita kebaktian pagi jam 8, lalu jam 10 ada sekolah minggu, setelah itu sore jam 5 ada kebaktian umum kembali.
Saudara gunakan kesempatan-kesempatan ini untuk kita semakin membangun relasi yang dekat, semakin intim dengan Tuhan. Mari kita mau berdoa, saudara. Gembala kami yang baik, terima kasih buat pelajaran malam hari ini. Apa yang kami sudah dengar, tanamkan itu. Biarlah ini bukan hanya menjadi sebuah wawasan pengetahuan bagi kami, tapi membawa kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus bekerjalah dalam setiap kami, meneguhkan setiap kebenaran firman ini, agar setiap kami yang mendengar, kami boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus bekerja, jamah setiap kami. Kalau ada di antara kami yang selama ini mungkin belum dibaptis, biarlah kami mau Tuhan sadar, kami mau taat melakukan apa yang Kau perintahkan bagi kami. Terima kasih Bapa, hamba serahkan seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti Eva malam ini, berkat-Mu turun atas mereka. Diberkatilah rumah tangga mereka, pribadi mereka, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka dalam nama Yesus diberkati. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan saudara, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.